Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami dari kelompok 4, akan mempresentasikan yang makalah yang berjudul Al-Bai atau jual beli. Langsung saja untuk presentator yang pertama, yaitu Saudara Fatihul Akmal, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya di sini sebagai presentator pertama akan menyampaikan tentang definisi al-bai. Secara etimologis, buyu berarti tukar-menukar, dalam kurung barter, secara mutlak. Definisi bai secara etimologis adalah mengambil sesuatu dan memberi sesuatu meskipun dalam bentuk ariah, dalam kurung sewa, dan wadiroh dalam kurung penitipan. Secara terminologis fuqaha berbeda pendapat mengenai definisi bai secara terminologis. Definisi yang diambil adalah tukar menukar dalam kurung barter, harta dengan harta, atau manfaat dalam kurung jasa, yang mubah meskipun dalam tanggungannya. Penjelasan definisi di atas adalah sebagai berikut. A. Tukar menukar mencakup dalam kurung barter, harta dengan harta. Harta mencakup semua bentuk benda yang boleh dimanfaatkan meskipun tanpa hajat, dalam kurung ada kebutuhan seperti emas, perak, jagung, gandum, kurma, garam, kendaraan, dan lain sebagainya. B. Atau manfaat dalam kurung jasa yang mubah. Maksudnya tukar menukar dalam kurung barter yang diperbolehkan. Syaratnya mubah dimasukkan sebagai proteksi terhadap manfaat dalam kurung jasa yang tidak halal. C. Meskipun dalam tanggungan sebagai indikasi adanya perbedaan, tetapi menunjukkan arti bahwa harta yang ditransaksikan ada kalanya telah ada dalam kurung saat transaksi dan ada kalanya berada dalam tanggungan dalam kurung jaminan. Kedua, hal ini dapat terjadi dalam bai. B. Hukum jual beli. Bai hukumnya boleh berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, atau dalam kurung konsensus dan kias, dalam kurung analogis. 1. Dalil dari Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 2. Dalil dari As-Sunnah, Rasulullah bersabda, 2 orang yang melakukan jual beli boleh memilih selama belum terpisah, riwayat Al-Bukhari. 3. Dalil dari ijma. Ibnu Qudamah menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat tentang diperbolehkannya bai karena mengandung hikmah yang mendasar, yakni semua orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain rekannya. Padahal orang lain tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa ada kompensasi. Dengan disyariatkannya, baik setiap orang dapat meraih tujuannya dalam memenuhi kebutuhannya. 4. Dalil dari kias bahwa semua syariat Allah yang berlaku mengandung nilai filosof dalam kurung hikmah dan rahasia-rahasia tentunya yang tidak diragukan oleh siapapun. Jika mau memperhatikan, kita akan menemukan banyak sekali nilai filosofis di balik memperoleh bai. Di antaranya adalah sebagai media atau sarana bagi umat manusia untuk memenuhi kebutuhannya, seperti makan, sandang, dan lain sebagainya. Kita tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri tanpa orang lain. Ini semua akan dapat terrealisasi atau dalam kurung terwujud dengan cara tukar menukar atau barter harta dan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain dan saling memberi dan menerima antar sesama manusia sehingga kebutuhan dapat terpenuhi. C. Syarat dan rukun jual beli. 1. Syarat-syarat sah jual beli. Para fuqaha menetapkan syarat-syarat sahnya jual beli. Terdapat 2 syarat, yaitu syarat yang berkenaan dengan maqud alaih dalam kurung komoditi yang ditransaksikan dan syarat yang berkenaan dengan mutaakidain dalam kurung dua pihak yang melakukan transaksi. Pertama, syarat sahnya jual beli yang berkenan dengan madud alaih ada 6, yaitu A. Makut alaih ada saat terjadi transaksi. B. Makut alaih berupa harta dalam kurung mal yang bermanfaat. C. Makut alaih
menjadi hak milik bai dalam kurung penjual. D. Makut alaih dapat diserah terimakan pada saat transaksi. E. Makut alaih harus dapat diketahui secara jelas oleh muta'aqidain. 2. Syarat-syarat ketika melakukan jual beli. Salah satu atau kedua belah pihak yang melakukan transaksi muta'aqidain atau dua orang yang melakukan jual beli kadang-kadang membutuhkan satu atau beberapa syarat dalam melaksanakan jual beli. Syar'i Allah dan Rasulnya membolehkan kedua muta'aqidain untuk menetapkan syarat-syarat tertentu dalam jual beli mereka. Fuqaha mendefinisikan syarat dalam proses jual beli ini dengan keterikatan salah seorang muta'aqidain dengan lainnya karena adanya transaksi dalam kurung akad terhadap sesuatu yang bermanfaat. 3. Macam-macam syarat ketika melakukan jual beli. A. Syarat yang benar, sahih, yaitu syarat yang sesuai dengan transaksi yang telah disepakati. Syarat ini harus dilaksanakan sesuai hadis Nabi Muhammad. Rasulullah bersabda, kaum muslimin itu sesuai dengan syarat mereka. Hadis riwayat Abu Daud. B. Syarat yang rusak, fasid. Syarat fasid ada 3 macam. 1. Jika salah satu dari muta'aqidain dua pihak yang melakukan transaksi mensyaratkan transaksi lain kepada rekannya seperti perkataan penjual atau aku menjual barang ini kepadamu dengan syarat kamu menyewakan rumahmu kepadaku, atau kamu membantuku mengerjakan sesuatu, atau dengan syarat kamu memberiku hutang sekian. Syarat seperti ini tidak sah dan membatalkan transaksi jual beli. 2. Syarat yang menafikan tujuan jual beli dalam kurung kepemilikan pembeli terhadap orang yang dibeli atau penjual. Misalnya, jika seorang penjual mensyaratkan agar pembeli tidak menjual lagi barang yang telah dibelinya, tidak memberikannya pada orang lain, atau jika seseorang pembeli mensyaratkan jika ia rugi dalam menjual barang yang dibelinya, maka barang itu dikembalikan, maka syarat demikian ini tidak sah. 3. Syarat tergantung, yaitu jika seseorang mensyaratkan sesuatu syarat sebagai sandaran terjadi transaksi jual beli tersebut. Misalnya, ia mengatakan jika kamu datang kepadaku dengan membawa sesuatu, atau jika fulan menyukai maka aku akan menjual kepadamu. Keempat, rukun jual beli. Rukun jual beli ada 4 sebagaimana berikut. 1. Dua pihak yang melakukan transaksi dalam kurung penjual dan pembeli. Mereka inilah dua pihak yang melakukan akad dalam kurung transaksi karena transaksi tidak diakui legalitasnya tanpa keduanya. 2. Kedua pihak yang melakukan transaksi jual beli harus telah balik dalam kurung dewasa, berakal sehat, mengerti dalam kurung pandai rosid, dan tidak berkenan larangan melakukan transaksi. 3. Sesuatu yang ditransaksi dalam kurung makut alaih atau objek akad, yaitu harta benda yang dijual. 4. Sighah. Dalam kitab Al-Majmu' dijelaskan bahwa rukun bai ada 3, yaitu dua pihak yang melakukan transaksi dalam kurung akidani, 2. Sighah, 3. Harta yang ditransaksikan. Dalam kitab Kasyaf Al-Qona dijelaskan bahwa rukun jual beli ada 3, yaitu 1. Orang yang melakukan transaksi akid, 2. Harta benda yang ditransaksikan, 3. Sighah. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Akmal untuk presentasi yang pertama. Dilanjutkan untuk presentasi yang kedua yaitu oleh Saudara Fatima Az-Zahra. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator untuk waktunya. Sebelumnya saya Fatima Zahra sebagai presentator kedua. Pertama, saya akan memaparkan mengenai dua akad dalam satu transaksi. Pengertian dua akad dalam satu transaksi. Dua akad dalam satu transaksi atau two-in-one merupakan kondisi di mana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus, yakni dengan objek yang sama, pelaku yang sama, dan jangka waktu yang sama, sehingga terjadi ketidakpastian atau gharar mengenai akad mana yang harus digunakan atau berlaku.
Penggunaan dua akad dalam satu transaksi sama halnya dengan bai'ataini fi bai'ah. Dalam hadis dijelaskan bahwa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yab'ataini fi bai'atin. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang dua jual beli dalam satu transaksi jual beli. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Hadis ini sahih menurut At-Tirmizi dan Ibnu Hibban. Para fuqaha sepakat untuk memegangi apa yang menjadi tuntutan hadis tersebut secara umum. Namun, para fuqaha memiliki perbedaan pendapat mengenai rinciannya, yakni tentang bentuk mana yang dapat disebut bai'ataini fi bai'ah dan yang tidak dapat disebut dengan bai'ataini fi bai'ah. Menurut Imam Syafi'i, terdapat dua penafsiran tentang bai'ataini fi bai'ah. Yaitu pertama, seorang berkata, aku jual barangku kepada engkau dengan harga 1.000 real secara tunai dan harga 2.000 real secara berutang. Bahwa seorang berkata, aku jual barangku ini kepadamu dengan syarat agar kamu jual pula barangmu kepadaku. Pelanggaran di antara dua transaksi ini yang pertama, karena transaksi tersebut mengandung gharar yang disebabkan oleh ketidakjelasan mengenai jumlah harga. Dan sedangkan alasan pelarangan yang kedua, yaitu mencegah untuk memanfaatkan kebutuhan orang lain. Menurut Imam Maliki, bai'ataini fi bai'ah seperti seorang yang membeli barang dengan harga 1 dinar secara tunai atau seekor domba secara kredit dan barang dengan dua harga yang diwajibkan atasnya. Kedua, hukum bai'ataini fi bai'ah. Dalam menetapkan bai'ataini fi bai'ah, ulama berbeda pendapat mengenai hukum tersebut. Sebagaimana berikut, Imam Hanafi berpendapat bahwa bai'ataini fi bai'ah merupakan jual beli fasid karena harga barang tidak jelas dan adanya penggantungan serta ketidakjelasan. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali sepakat berpendapat bahwa transaksi tersebut batal karena dianggap mengandung gharar dengan sebab adanya ketidakjelasan di dalamnya. Adapun Imam Malik berpendapat bahwa bai'ataini fi bai'ah merupakan transaksi yang sah dan dianggap sama dengan transaksi jual beli. Namun, Taus dan Hakam dan Hamad berpendapat bahwa bai'ataini fi bai'ah diperbolehkan apabila dalam transaksi salah satu dari kedua belah pihak yang bertransaksi ridho. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Kemudian, penetapan harga dalam jual beli. Islam memberikan kebebasan pasar dan menyerahkan kepada hukum naluri yang kiranya dapat melaksanakan fungsinya selaras dengan penawaran dan permintaan. Adapun tas'ir tidak bisa dicapai dengan suka sama suka. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa pada zaman Rasulullah di Madinah terjadi harga yang membumbung tinggi. Kemudian mereka berkata, wahai Rasulullah, harga begitu mahal, maka tetapkanlah harga kami. Dengan demikian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang naiknya harga diminta oleh orang banyak supaya menentukan harga. Dan Rasulullah menjawab yang artinya, Allah lah yang menentukan harga, yang mencabut, yang meluaskan dan memberi rezeki. Saya mengharap ingin bertemu Allah, sedangkan tidak ada seorang pun di antara kamu yang menuntut saya dalam urusan darah maupun harta bendanya. Riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Ad-Darimi, dan Abu Ya'la. Dengan demikian, apa yang dimaksud oleh hadis di atas bukan berarti mutlak dilarang menetapkan harga, sekalipun dengan maksud demi menghilangkan bahaya dan menghalangi setiap perbuatan zalim. Bahkan menurut pendapat para ahli, menetapkan harga itu ada yang bersifat zalim dan terlarang, dan ada pula yang bijaksana dan halal. Oleh karena itu, jika penetapan harga itu mengandung unsur-unsur kezaliman dan pemaksaan yang tidak betul,
ialah dengan menetapkan suatu harga yang tidak dapat diterima atau melarang yang oleh Allah dibenarkan. Maka jelaslah penetapan harga semacam itu hukumnya haram. Adapun hadis di atas dijelaskan bahwa jika ada penjual yang tidak mau menjual barangnya padahal barang tersebut sangat dibutuhkan orang banyak, melainkan dengan tambahan harga yang ditentukan, maka disinilah timbulnya suatu keharusan memaksa mereka untuk menjual barangnya itu dengan harga mitil. Kemudian, di sisi lain, secara etimologis kata al-syi'r yang berarti penetapan harga dalam fikih Islam ada dua istilah yang berbeda yang menyangkut harga suatu barang, yaitu al-taman dan al-tas'ir. Al-taman menurut para ulama fikih adalah patokan suatu harga suatu barang, sedangkan al-tas'ir adalah harga yang berlaku secara aktual di pasar. Kemudian, cara yang boleh menstabilkan harga itu adalah pemerintah berupaya menyediakan komoditi dimaksud dan menyesuaikannya dengan permintaan pasar. Tetapi harga tetap melonjak naik, maka pihak pemerintah perlu melakukan pengawasan yang ketat. Kedua, definisi tersebut membatasi komoditi apa saja yang harganya boleh ditentukan oleh pemerintah. Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga tidak dijumpai baik di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Hadis Rasulullah SAW hanya menjelaskan secara umum, tapi tidak menjelaskan secara spesifik. Pendapat para ulama fikih tentang al-tas'ir al-jabari apabila kenaikan barang di pasar disebabkan ulah para spekulator dengan cara menimbun barang, sehingga stok barang di pasar menipis dan harga melonjak dengan tajam, maka dalam keadaan seperti ini para ulama fikih berbeda pendapat tentang hukum campur tangan pemerintah dalam menetapkan suatu harga. Penetapan harga yang dibolehkan, bahkan diwajibkan adalah ketika terjadinya pelonjakan harga yang cukup tajam disebabkan ulah para pedagang. Apabila para pedagang terbukti mempermainkan harga, sedangkan hal itu menyangkut kepentingan orang banyak, maka menurut mereka dalam kasus seperti ini, penetapan harga itu menjadi wajib bagi pemerintah, karena mendahulukan kepentingan orang yang banyak daripada kepentingan kelompok yang terbatas. Akan tetapi, sikap pemerintah dalam menetapkan harga itu pun harus bersikap adil, yaitu dengan memperhitungkan modal, biaya transportasi, dan keuntungan para pedagang. Kemudian, batas penentuan dan pengambilan keuntungan dalam Islam. Islam menganjurkan agar para pedagang tidak berlebihan dalam mengambil laba. Ali bin Abi Thalib pernah menjajakan susu di pasar Kufah dan beliau berkata, "Wahai para saudagar, ambillah laba yang pantas maka kamu akan selamat dan jangan kamu menolak laba yang kecil karena itu akan menghalangi kamu dari mendapatkan yang banyak." Pernyataan di atas menjelaskan bahwa batasan besarnya laba yang pantas hendaknya bisa disesuaikan dengan keadaan dan kondisi yang ada. Ketika bertransaksi dengan orang yang kurang mampu atau miskin, ketika terjadi bencana alam dan sebagainya, sebaiknya laba yang pantas atau ideal adalah laba kecil. Tidak ada dalil dalam syariah yang berkaitan dengan penentuan keuntungan usaha sehingga bila melebihi jumlah tersebut dianggap haram. Hal demikian telah menjadi kaidah umum untuk seluruh jenis barang dagangan di setiap zaman dan tempat. Kemudian masuk kepada larangan dalam jual beli. Transaksi yang dilarang dalam jual beli ialah seperti bertransaksi minuman keras, memakan minuman keras, daging babi, dan hal-hal yang haram baik secara benda maupun secara transaksinya walaupun akad yang dilakukan terjadi secara sah. Klarifikasi atau kriteria objek dari jual beli yang dilarang dalam syariah Islam adalah 1. Barang yang diperjualbelikan itu diketahui halal dan diperbolehkan untuk ditransaksikan. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan itu mengandung manfaat bagi kehidupan manusia. Yang ketiga, barang tersebut tidak mengandung mudarat yang bisa merusak akal, raga, dan jiwa manusia. Yang keempat, tidak terpenuhinya syarat adanya perjanjian, yakni menjual yang tidak ada seperti menjual anak binatang yang masih dalam tulang sulbi
penjantannya atau masih dalam tulang sulbi induknya. Yang kelima, tidak terpenuhinya syarat nilai dan fungsi yang disyaratkan dari objek yang diperjualbelikan. Yang keenam, tidak terpenuhinya syarat kepemilikan objek jual beli oleh si penjual. Yang ketujuh, barang yang diperjualbelikan belum diketahui hasilnya seperti transaksi jual beli tanaman yang masih berada di sawah atau di ladang. Yang kedelapan, menjual barang yang hanya dilakukan seperti hanya sentuh menyentuh barang, yang artinya jika orang tersebut sudah menyentuh barang apa yang dia sentuh, maka ia wajib membeli barang tersebut. Kesembilan, menjual barang yang hanya dilakukan dengan lempar-melempar barang tersebut. 10, jual beli barang najis yang terkena najis. 11, jual beli air, yaitu jual beli air yang dimiliki seperti air sumur atau yang disimpan di tempat pemiliknya dibolehkan oleh ulama 4 mazhab. 12, jual beli barang yang tidak jelas. Ke-13, jual beli barang yang tidak ada di tempat akad atau tidak dapat dilihat. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Fatima Zahra atas presentasinya. Baiklah, sekarang untuk presentator yang ketiga yaitu saya sendiri, yaitu Habibah Laila Nur Azizah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jual beli murabahah. Pengertian murabahah sendiri yaitu secara bahasa, kata murabahah berasal dari bahasa Arab dengan akar kata ribku yang artinya keuntungan. Sedangkan secara istilah, menurut Lukman Hakim, murabahah merupakan akad jual beli atas barang tertentu. Di mana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tentang tas barang. Di mana harga jual tersebut disetujui pembeli setelah di mana harga jual tersebut disetujui pembeli. Istilah yang hampir sama juga diberikan oleh Hulwati yang menyatakan bahwa murabahah secara istilah adalah menjual suatu barang dengan harga modal ditambah dengan keuntungan. Dapat disimpulkan bahwa murabahah adalah akad jual beli dengan dasar adanya informasi dari pihak penjual terkait atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli. Lalu syarat dan rukun murabahah. Menurut jumhur ulama, rukun dan syarat yang terdapat dalam murabahah sama dengan rukun dan syarat yang terdapat dalam jual beli, yaitu orang yang berakad atau penjual dan pembeli, objek akad atau ijab dan kabul, Syarat jual beli yang berkaitan dengan pelaku akad yaitu pertama, orang yang berakal dan mumayyiz atau sudah bisa membedakan baik dan buruk. Kedua, mengerti hitungan harga. Ketiga, memiliki kemampuan memilih. Menurut Hanafiyah, rukun yang terdapat dalam jual beli hanya satu, yaitu sigot atau ijab kabul. Adapun rukun-rukun lainnya merupakan derivasi dari sigot. Dalam artian, sigot tidak akan ada jika tidak terdapat dua pihak yang bertransaksi. Misalnya, penjual dan pembeli dalam melakukan akad tentunya ada sesuatu yang harus ditransaksikan oleh objek transaksi. Lalu macam-macam murabahah. Murabahah dapat dikategorikan sebagai murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan. Lalu dua, murabahah tanpa pesanan. Murabahah dilakukan berdasarkan pesanan, yaitu dalam murabahah berdasarkan pesanan, LKS melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. Untuk yang tanpa pesanan, yaitu apabila ada yang memesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, koperasi menyediakan barang dagangannya. Akan tetapi penyediaan barang tersebut tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli. Lalu karakteristik murabahah. Yang pertama yaitu akad yang digunakan dalam pembiayaan murabahah adalah akad jual beli.
Yang kedua, harga yang ditetapkan oleh pihak penjual tidak dipengaruhi oleh frekuensi waktu pembayaran. Artinya, praktek murabahah menghendaki hanya ada satu harga, yaitu harga yang telah disepakati antara pihak bank syariah dengan nasabah. Yang ketiga, keuntungan dalam pembiayaan murabahah berbentuk margin penjualan yang sudah termasuk harga jual. Lalu yang keempat, pembayaran harga barang dilakukan secara tidak tunai. Artinya, nasabah membayar harga barang tersebut dengan cara angsuran atau cicilan. Yang terakhir, dalam pembiayaan murabahah memungkinkan adanya jaminan karena sifat dari pembiayaan murabahah merupakan jual beli yang pembayarannya tidak dilakukan secara tunai. Dasar hukum murabahah yaitu murabahah merupakan bagian dari jual beli dan sistem ini mendominasi produk-produk yang ada di semua bank Islam. Dalam Islam, jual beli merupakan salah satu sarana tolong-menolong antar sesama umat manusia yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, jika ditinjau dari aspek hukum Islam, maka praktek murabahah ini dibolehkan baik menurut Al-Qur'an dan hadis. Lalu untuk materi selanjutnya yaitu tentang jual beli amanah. Pengertian jual beli amanah sendiri yaitu jual beli di mana penjual memberitahukan modal jualnya atau harga perolehan barang. Bentuk jual beli ini bertujuan untuk melindungi orang yang tidak berpengalaman dan kurang informasi dalam transaksi, sehingga terhindar dari penipuan. Disebut jual beli kepercayaan atau bai al-amanah karena pembeli bersandar pada kejujuran penjual semata. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya dan mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Semoga presentasi kami bisa dimengerti oleh teman-teman semua. Walahir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wes kan, Mal?